Non dia udah non. Jadi Neng teh bahasa Indonesia. Jadi hari ini dari pertama kali kita menikah ada satu masalah yang membuat istri saya tercinta selalu baper terhadap sesuatu hal. Nah, bapernya itu karena apa yang? Nggak tahu. Ya. Jadi Neng selalu baper kalau lihat temen-temen kuliah, temen-temen tuh lagi nangisnya. Enggak, aku nggak nangis. Akan kuat. Kalau lagi lihat teman-teman kuliah atau teman-teman seperjuangannya dulu, lihat kabar di Instagram atau di sosmed atau apapun yang majang foto atau story wisuda, nah istri aku nih suka langsung baper, dia nangis. Kenapa nangis ya? Soalnya kan aku juga pengen kayak mereka. Dulu mereka satu kelas. Iya. Jadi kan waktu itu kita menikah pas Neng lagi masa-masa tenang apa gimana ya? Ya, itu mah udah selesai, udah masa selesai, masa tinggal intinya tinggal sidang aja gitu. Tinggal sidang, terus di masa-masa itu kita nikah. Nah, tapi wisudanya itu kan jadi terganggu karena ada persyaratan khusus, ya nggak? Nah, persyaratannya itu karena memang nggak bisa wisuda kalau belum lunas, ya. Iya. Dan teman-teman Neng udah wisuda duluan. Udah berapa angkatan teman-teman Neng yang satu kelas yang udah wisuda? Ya berarti kan kemarin sama yang sekarang berarti berapa? Udah dua angkatan. Apa satu sih kehitungnya? Kan harusnya 2019. Dan sekarang kan udah 2020 kan udah mau itu lagi. Udah wisuda. Berarti kelewat 2 angkatan. 2? Bukan. Dua. Angkatan Neng sama angkatan yang baru kan? Angkatan yang sekarang. Berarti itu dia tuh teman-teman istri aku tuh gitu. Kalau misalkan lihat Facebook atau lihat Instagram, kemudian ada teman curhat tentang wisuda atau apa, istri aku tuh selalu baper karena memang itu dia cita-citanya ini benar-benar pengen lulus, cuma masalahnya belum bisa lulus karena itu dia belum lunas yang ya. Karena belum lunas. Sebenarnya kalau persyaratan semua udah terpenuhi, skripsi udah, segala macam udah, tinggal sidangnya aja. Cuma nggak bisa sidang kalau memang belum lunas. Nah, terus tadi nangis kenapa? Tadi nangis kenapa? Ini hampir berapa kali? Bahkan malam minggu-minggu ini hampir tiap malam dia nangis lah itu. Iya, tadi lihat story orang. Ya, story orang wisuda. Dia tuh udah dapat serkom sama udah dapat surat sumpah kan, jadi aku pengen gitu kan. Aku kapan gitu. Pengen kayak dia. Iya. Kan biasanya kalau yang udah wisuda kayak gitu kan dapat kan, kalau misalkan udah wisuda terus ujian sertifikat kan, buat dapat sertifikat kompetensi kan biasanya suka dapat surat sumpah sama sertifikat itu supaya kitanya jadi legal gitu, kerja farmasinya tuh jadi kita tuh legal bukan ilegal gitu. Kalau misalkan yang
belum dapat surat itu kan istilahnya kita pekerja farmasi yang ilegal gitu, belum diakui sama pemerintah kayak gitulah. Jadi Neng dia cita-citanya pengen kayak gitu. Terus yang jadi pertanyaan itu kan memang keinginan Neng, harapan Neng tuh pengen di awal-awal ini pengen wisuda lah ya. Pengen wisuda, terus sampai akhirnya baper segala macam. Tapi ya pengen nanya, kenapa bisa baper? Ya kan soalnya itu salah satu cita-cita ya, tapi kalau kepengennya kan dari dulu tuh semuanya berjalan lancar gitu kan, nggak ada hambatan kayak gini gitu kan. Jadi pas masuk sekolah langsung lulus, itu masuk sekolah langsung lulus kan, dari dulu juga kayak gitu. Makanya sekarang pas ngalamin kayak gini kan, istilahnya ini kan baru pertama gitu kan, jadinya tuh ya baper, dulu mah gak pernah kayak gini gitu. Terus rasa cita-cita aku kok kehambat sih gitu, apakah ini bukan jalannya atau gimana gitu, atau mungkin ini salah satu ujian untuk menjadi orang yang sukses kan kebanyakan kalau orang yang sukses yang jadi orang besar kayak gitu kan ujiannya masya Allah kan. Ya begitulah. Ya mudah-mudahan Neng jadi orang sukses, cita-citanya semua yang diinginkan terpenuhi. Amin. Bisa wisuda di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat ya. Yang cepat itu kadang-kadang nggak tepat. Tapi kalau di waktu yang tepat, walaupun sedikit terhambat, tapi itulah momen yang tepat. Yang mudah-mudahan Neng bisa wisuda di waktu yang tepat, bisa lulus di waktu yang tepat, dan bisa mencapai cita-cita di waktu yang tepat juga. Amin. Amin. Terus yang aku bikin kadang suka agak stres tuh ya, soalnya kan masa kelulusannya itu kan di waktu gitu, nggak boleh lebih dari misalkan berapa tahun. Kalau misalkan lebih dari ini kamu nggak bisa, kamu keluar gitu, dikeluarin. Ya aku nggak mau. Kan itu kan kayak yang gimana ya, yang dikeluarin secara tidak hormat kah atau gimana gitu, nanti itu kan jadi catatan. Sedangkan kalau misalkan kita nih nyari pekerjaan gitu kan kebanyakan perusahaan itu nyari yang S1, bukan cuma S1, jadi nggak punya catatan buruk gitu istilahnya. Nggak pernah misalkan diberhentikan dari sekolah secara tidak hormat atau dari pekerjaan secara tidak hormat. Yang diberhentikan gitu secara tidak hormat itu yang punya attitude nggak baik ya, tapi kan kalau aku secara pribadi sih kalau misalkan kita dikeluarin dari sekolah itu udah termasuk ya, kalau menurut aku sih gitu tuh. Udah menjadi salah satu catatan buruk. Nggak tahu sih kalau misalkan menurut legal orang lain, tapi kalau menurut aku itu tuh udah termasuk salah satu catatan buruk. Neng kan kuliah jurusan farmasi, apoteker. Kalau seandainya kan Neng bisa wisuda kalau sudah lunas ya, kan lunasnya juga lumayan besar kan, puluhan juta. Syarat yang harus kita lunasin itu kan puluhan juta, banyak lah. Seandainya kalau baiknya kan nggak perlu kita omongin lah, udah pasti orang juga paham. Kalau seandainya dalam waktu yang ditentukan misal 2 tahun itu kita nggak bisa ngelunasin, aku baper lagi nih. Apa yang mau Neng lakukan? Nggak tahu. Yang Neng rasakan gimana? Pasti sedih lah, sedih, kecewa gitu kan. Itu kan selain harapan aku, itu kan juga harapan orang tua kan. Kalau udah menyangkut orang tua tuh udah gitu, baper juga. Jadi aku tuh kayak yang mengecewakan mereka gitu tuh. Iya sih. Tapi Neng sabar,
doain supaya kita bisa menyelesaikan ini di waktu yang tepat. Amin. Ya itu mah insya Allah selalu Sabar. doa buat suami aku selalu. Insya Allah. Terus nengnya juga mungkin harus berusaha belajar supaya bisa meminimalisir rasa bapernya ini, karena kan mau nggak mau juga pasti itu nyangkut di hati, jadinya mengganggu perasaan neng gitu. Jadi neng juga harus coba belajar sedikit-sedikit biar bisa meminimalisir rasa itu, supaya psikologis nengnya juga nggak keganggu, aktivitas nengnya nggak keganggu. Insya Allah. Supaya nengnya tenang, aktivitasnya juga kalau nggak keganggu kan psikologisnya kan enak, jadi nggak banyak energi yang terbuang. Terus mudah-mudahan kita bisa semangat. Terus yang bikin aku baper tuh itu aja deh, gimana ya, aku tuh kayak nggak berguna gitu. Aku punya keahlian tapi nggak bisa dipakai gitu tuh. Aku di sini cuma diam aja, aku nggak bisa bantu suami aku gitu. Aku kayak yang nggak ngebantu dia berjuang gitu tuh. Jadi itu teman-teman, jadi kadang-kadang istri aku tuh gitu. Sebenarnya kan untuk saat ini saya pribadi kan masih khawatir ya, kalau neng kerja terus di tempat yang jauh, terus dapat sip-sipannya malam. Nah itu walau bagaimanapun suami itu ya tetap harus menjaga keselamatan istrinya, menjaga segalanya lah. Nah, supaya itu nggak terjadi, maka sebaiknya kalau dapat lamaran di tempat-tempat yang agak jauh, apalagi susah aksesnya dan shiftnya juga nanti malam, ya saya juga nggak ngizinin kalau untuk itu, gitu kan. Ya. Kecuali memang deket, walaupun jauh juga mungkin aksesnya enak, bisa cuma 1 kali naik misalkan gitu, atau di Jakarta kan ada kereta segala macam, lebih mudah aksesnya ketimbang masuk ke daerah-daerah tertentu lagi yang aksesnya susah, ongkosnya mahal. Kan kalau dipertimbangkan juga nanti malah banyak di ongkos, capek di jalan. Paham kan? Nah itu yang jadi pertimbangan kayak gitu. Tapi tetap semangat kita bisa kok. Neng juga jangan punya pikiran kalau Neng terus-terusan diam di rumah, Neng berpikir nggak ngebantu apa. Enggak, Neng kan di rumah ngerawat rumah, beres-beres, masak, nyuci segala macam. Itu pekerjaan berat yang nggak bisa lakukan. Neng jangan berpikir kalau Neng itu nggak punya peran Neng justru besar di rumah tangga ini. Perannya sangat besar sekali. Makanya juga nggak bisa ngebayangin ketika nanti Neng kerja misal gitu. Kalau pengen kerja nggak? Pengen. Cuma ada pengen. Nah, belum bisa ngebayangin kalau seandainya misalkan Neng kerja, otomatis kan intensitas di rumah sedikit, kita juga ketemu di rumah pasti jadi terbatas. Mungkin pulang Neng masih kerja, atau mungkin pulang Neng masih di bagian shift malam. bagian shift malam. Dan kayak gitulah jadinya. Terus di rumah jadi ya walaupun sebetulnya dulu juga waktu sendiri ya, apa-apa juga ngelakuin sendiri gitu, masak sendiri, apa-apa sendiri sebelum menikah. Nah tapi itu menjadi sesuatu hal yang menjadi berbeda setelah menikah. Nah itu untuk menyiasati itu kan juga kita harus matang-matang lagi mikirnya,
supaya nggak kejeblos. Nah, Neng siap nggak? Nggak ketemu semalam misalkan gitu. Tapi bukan semalam sih, pasti banyak malam ini ntar. Minimal kalau 2 shift tuh sampai jam 10 lah. Jam 10 aku baru pulang. Terus Neng berani pulang sendiri malam-malam? Jemput. Karena udah capek dari kerjaan. Karena Gojek. Berani nggak? Ini nggak apa-apa. Ya, ntar gua dijemput. Iyalah, ntar dijemput lah, masa ya nggak dijemput? Cacuit. Ya Allah ya Rob. Udahlah, jangan nangis lagi. Insya Allah. Kayak gitu. Ya, sekarang Insya Allah, tapi kita mau di hati itu baper deh. Iya, kemarin juga gitu. Kemarin tuh sebenarnya nggak tidur dengerin Neng nangis tuh sebenarnya. Cuma nggak pengen tahu, diemin aja sebenarnya. Bukan berarti nggak kasihan ya. Tahu masalahnya apa. Pokoknya intensitas minggu ini hampir tiap malam nangis gitu terus. Tahu, tapi ya coba diem dulu. Nah, pura-pura tidur walaupun sebenarnya dengar. Tapi ya gitulah. Mulai sekarang coba untuk meminimalisir rasa sakit hatinya itu, ya. Insya Allah. Belajarlah sedikit-sedikit biar nggak nangis mulu. Punya teman nggak yang sama kayak Neng? Ada. Mau ngomong apa sama dia? Kalian tetap semangat ya. Aku juga insya Allah nggak menyerah kok. Bismillah sama-sama. Udah gitu. Ya udah, semoga yang tadi ya bilang bisa selesai di waktu yang tepat. Amin. Semangat. Semangat. Dadah.